Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Materi pada hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi persen dan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, ini ada sebuah tulisan. Jadi, ini itu bentuk persen. Persen disimbolkan dengan bentuk itu, simbol persen. Dan dibaca 64%. Nah, bentuk pecahannya yaitu 64/100. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persen adalah bentuk lain dari pecahan biasa dengan penyebut 100. Yang pertama, mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Nah, ini ada contoh yang pertama, 3/5. 3/5 ini akan kita ubah menjadi bentuk persen. Caranya gimana? Caranya yang pertama, kita ubah dulu penyebutnya menjadi penyebut 100. 5 dikali berapa yang hasilnya 100. Nah, kita ingat-ingat pecahan 5. Pecahan 5 itu kalau kita lihat dari pecahan 1 sampai 10, 5 dikali 1, 5. Kalau 5 dikali 10, hasilnya 50. Wah, masih jauh ya. Lalu kita cari lagi, 5 dikali 11, 55. 5 dikali 12, 60. Nah, masih jauh juga ya. Dan seterusnya. Gak mungkin kita cari satu-satu kalau angkanya besar. Nah, cara yang kedua kita bisa dengan mencari dengan pembagian. Nah, untuk mencarinya kita cari dengan cara pembagian. 100 dibagi 5. Kita cari dulu di sini dengan cara pembagian pistol ya. 100 dibagi 5. Nah, kita ambil dua angka dulu. Kalau satu angka nggak mungkin ya, 1 dibagi 5 nggak mungkin. Jadi kita ambil dua angka, itu 10. 10 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10. Nah, coba anak-anak diingat dulu ya perkaliannya. Kali 2 ya. 2, lalu kemudian 2 dikali 5, 10. Kita tulis hasilnya di bawahnya. Lalu kita kurangkan. 10 dikurangi 10, 0. Dan 0-nya kita turun. Nah, kalau seperti ini, 0 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 0. Tetap 0 ya. Ingat, perkalian 0 dikali bilangan apapun hasilnya 0. 0 dikali bilangan apapun hasilnya 0. Lalu 0 dikali 5, 0. Kita kurangkan, 0 kurangi 0, 0. Jadi
Hasilnya 100 bagi 5 itu 20. Nah, kita udah nemu. Berarti yang bawah ini nanti kita kalikan dengan 20. Nah, ingat, kalau bawah dikali, maka atas juga dikali. Jadi, 3 dikali 20 per 5 dikali 20. Kita cari 3 dikali 20. Nah, kita cari pakai pecahan bersusun. 20 dikali 3. 0 kali 3, 0. Lalu 2 kali 3, 6. Jadi yang atas 60 per 100. Maka bentuk persennya yaitu 60%. Nah, sekarang contoh yang kedua, 3 per 2. Ingat gimana caranya? Kita ubah dulu penyebut ini menjadi 100. Nah, kita cari 2 dikali berapa yang hasilnya 100. Kalau 1 sampai 10 kira-kira masih ada nggak ya dikali hasilnya 100? Coba 2 kali 10, 20. 2 kali 11, 22. Nah, masih jauh ya, 22 ke 100. Jadi kita cari yang angkanya lebih besar lagi. Kita kalikan 2 kali 20, hasilnya 40. Wah, masih jauh juga. Dan seterusnya. Nah, kalian bisa cari dengan cara perkalian, dicoba-coba gitu, atau dengan cara yang kayak tadi, dibagi. Nah, jadi nyarinya 100 dibagi 2. Kita cari pakai pecahan pistol. Seratus dibagi 2. Nah, kita ambil 2 bilangan, 10. 10 dibagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 10 atau hampir mendekati 10? Dikali 5. Lalu 5 kita kalikan dengan 2. Hasilnya 10. Lalu digunakan. Nah, 10 bagi 10 habis. Lalu nolnya turun. Nah, terus 0 dibagi 2. Yang ingat ya yang tadi 0 dikali berapapun hasilnya 0. Berarti ini 0. Lalu 0 kali 2, 0. Berarti habis. Berarti 100 dibagi 2 itu kita dapatkan 50. Nah, jadi penyebutnya kita kalikan dengan 50. Atasnya juga jangan lupa dikalikan dengan 50. Berarti jadinya 3 dikali 50 per 2 dikali 50. 3 kali 50 kita cari dulu pakai pecahan bersusun.
0 kali 3, 0. 5 kali 3, 15. Lalu yang bawah, 50 kali 2, hasilnya 100 ya. Tadi kan udah kita cari, tapi kita coba dulu pecahannya. Cari pecahannya pakai pecahan bersusun. 0 kali 2, 0. Lalu 5 kali 2, 10. Berarti benar ya kalau 2 dikali 50 hasilnya 100. Nah, jadi bentuknya berubah jadi 150 per 100. Nah, penyebutnya sudah menjadi 100. Jadi kita langsung ke bentuk persennya. 150%. Nah, kemudian soal yang nomor 3. 2/3 kita ubah ke bentuk persen. Caranya yang pertama kita ubah penyebutnya ini menjadi per 100 atau per penyebut 100. Nah, kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 100. Nah, kalau contoh yang seperti ini tidak bisa penyebutnya diganti dengan pecahan yang berpenyebut 100. Nah, gimana caranya untuk bisa ke bentuk persen? Caranya yaitu 2/3 dikali 100%. Nah, ingat kalau perkalian bentuknya seperti ini, yang dikalikan itu yang atas. Jadi 2 dikali 100% jadinya 200 dan 3-nya masih tetap 3. Ingat yang dikali yang atas. 2 kali 100 hasilnya 200%. Nah, kita cari. Nah, kemudian kita cari ini 200/3. Caranya kita bagi aja 200 dibagi 3. 200 dibagi 3. Nah, kita coba angka pertama, angka 2 dibagi 3, gak bisa ya, angkanya kurang. Maka kita ambil 2 angka, yaitu 20. 20 dibagi 3. Ayo, berapa? 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20. Mendekati 20. Ingat perkaliannya. Ayo diingat perkaliannya. 20 bagi 3 didapat 6, karena 3 kali 6 itu hasilnya 18. Nah, 18 itu mendekati dengan 20. Kenapa enggak 7? Kita coba 3 kali 7 hasilnya 21. Nah, kelebihan ya, kan kalau mendekati itu kita pilih angkanya yang di bawah sama 20, berarti 18. Nah, terus 6 dikali 3. 6 dikali 3 18. Lalu kita kurangkan 20 kurangi 18, masih sisa 2. Terus ini masih ada 0, 0 kita turunkan ke bawah, jadinya 20. Lalu 20 dibagi sama 3, masih 6. Nah, 6 kita kalikan 3, 18. 18 18
kita kurangkan 20 kurang 18, 2. Nah, ini masih sisa 2, sedangkan di sini angkanya habis. Jadi 2 kita naikkan ke atas menjadi 2 per. Nah, yang di bawah ini yaitu penyebutnya, berarti 2 per 3. Jadi bentuk persennya yaitu 66, 2/3%. Nah, kemudian mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Yang pertama, 25%. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan. Ayo, gimana tadi persen kalau diubah ke pecahan? Ya, jadinya 25/100. Ingat kalau persen itu per 100. Nah, ini sudah juga termasuk bentuk pecahan ya. Tapi kita cari ke bentuk pecahan yang lebih sederhana. Kita cari 25 dan 100 itu bisa dibagi sama angka berapa? Nah, kalau 25 dibagi sama 2, sepertinya nggak bisa ya, soalnya angkanya menjadi koma, nggak bisa angka bulat. Kalau 100 dibagi 2 bisa, berarti 2 tidak bisa dibagikan dengan 25 dan 100. Kita coba ke angka 5. 25 dibagi 5. Nah, kalau mencari ini kita ingat dulu caranya. 5 dikali berapa yang hasilnya 25. Ayo, anak-anak sudah hafal belum perkalian? Dihafalkan ya yang belum hafal. Nah, 25 dibagi 5 itu hasilnya 5. Karena 5 dikali dengan 5 hasilnya ya 25. Lalu 100 kalau dibagi 5 bisa enggak? Kita coba ya. Pakai pembagian pistol. 100 dibagi 5. Kita ambil dua angka. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. Lalu kita kurangkan 10 dikurangi 10 habis. Tinggal ada 0 di sini. 0-nya kita turunkan. Nah, sama seperti yang tadi, kita bisa dibagi 0 bagi 5 atau kalau udah 0 begini jadi 0-nya naik ke atas. Nah, berarti 100 bisa dibagi dengan 5. Jadi yang atasnya tadi kita bagi sama 5. 25 bagi 5 per 100 bagi 5. 25 bagi 5 tadi hasilnya 5. Dan 100 bagi 5 hasilnya 20. Nah, sama. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya. Masih belum ke pecahan yang lebih sederhana. Kita bagi sama 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 20 dibagi 5
20 dibagi 5, 4. Berarti ini 5/20 diubah ke bentuk pecahan sederhana menjadi Nah, 5/20 ini diubah ke menjadi yang seperti sederhana lagi, masih bisa dibagi sama 5. Jadinya 1/4. Nah, sekarang yang nomor 2, 40%. Ingat gimana tadi kalau persen diubah ke bentuk pecahan, kalau udah bentuknya persen gini diubah ke bentuk pecahan? Ya, 40/100. Nah, kita ubah lagi menjadi ke pecahan paling sederhana. Kita cari 40 dan 100 sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi sama 5. Tapi kali ini kita akan mencoba dibagi ke angka yang lebih kecil. Jadi kita akan dibagi ke angka 2. 40 dibagi 2, kita cari pakai pecahan bersusun, pakai pembagian pistol. 4 dibagi 2, 2 dikali 2, 4. Kita tulis di bawahnya, lalu dikurangi 4 kurangi 4, 0. Nah, ini masih ada 0, 0-nya kita turunkan 0. Nah, kemudian 0 kita naikkan ke atas. Nah, jadinya 40 dibagi 2 itu 20. Kemudian kita cari 100 dibagi 2 pakai cara pistol. 100 bagi 2. Nah, kalau angka ini kita ambil 2 angka, yaitu 10. 10 bagi 2, 5. Ingat, 2 dikali berapa yang hasilnya 10. Lalu 5 dikali 2, 10. Kita taruh di bawah sini. Lalu kita kurangkan 10 kurangi 10, 0. Gak usah kita tulis, lalu 0-nya turun 0 yang ini ya, 0-nya turun jadi 0. Nah, kalau udah 0, 0-nya kita naikkan ke atas 0. Jadi 40 dibagi 2 sama dengan 20, dan 100 bagi 2, 50. Pecahannya menjadi 20/50. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi dengan 2 lagi aja. 20 dibagi 2, kita tulis ini dulu. Nah, kita cari 20 bagi 2, 2 bagi 2, 1. Lalu 1 dikalikan 2, 2.
hasilnya taruh di bawah angka 2. Lalu kita kurangkan, tinggal 0. Nah, 0 kita masukkan ke atas, jadi 10. Lalu kalau 50 dibagi 2, 50 dibagi 2, 5 dibagi 2, ingat 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5. Mendekati ya, mendekati atau hasilnya 5. Kita cari 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Nah, 2 kali 2, 4 sama 2 kali 3, 6. Hasilnya mau mendekati 5. Tapi kita pilih yang di bawah 5. Berarti 2 dikali 2 yang hasilnya 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi kita pilih yang 2. Kita tulis ini 2. Lalu 2 kita kalikan sama 2. 2 kali 2, 4. Kita tulis di 5 yang sudah kita bagi tadi. Lalu kita kurangkan. 5 dikurangi 4, 1. Nah, ini masih sisa 0. 0-nya kita turunkan. Lalu 10 dibagi 2, 5. Nah, 5 dikali 2, 10. Kita tulis di bawahnya sini. Jadi kita kurangkan. 10 dikurangi 10, hasilnya 0, udah habis. Nah, jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10, dan 50 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, apakah ini masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa ya, dibagi sama angka 5. Bagi sama 5, atas bawah kita bagi 5. 10 dibagi 5, ingat ya perkaliannya, ayo dihafalkan. 5 dikali berapa yang hasilnya 10. Ayo coba diingat-ingat perkaliannya. Perkalian 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Ya, 5 dikali 2. Lalu yang bawah, 25 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 25. Ayo diingat lagi perkalian 5. Ya, dikali 5. 5 kali 5, 25. Jadi bentuk pecahannya menjadi 2/5. Nah, ini ada soal latihan.
Coba kalian kerjakan soal berikut di buku tulis ya. Oke, kali ini pembelajaran kita sampai di sini saja. Jangan lupa kalian selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Selamat mencoba dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.